Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang elektrokimia. Nah, apa sih itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik, dari reaksi kimia. Nah, pada elektrokimia juga terdapat yang namanya sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Dari energi listrik ke kimia atau dari energi kimia ke energi listrik. Oke, nah sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, di mana yang pertama dia ada yang namanya sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sebaliknya, sel Volta atau Galvani adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke, jadi tadi yang pertama sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Elektrolisis dari energi listrik menjadi energi kimia, sedangkan yang sel Volta atau Galvani adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, baik, di sini kita pertama akan membahas yang namanya sel Volta. Pertama kita akan membahas sel Volta. Apa itu sel Volta? Sel Volta adalah sel elektrokimia yang dimana energi kimia menjadi energi listrik. Jadi dia energi kimia menjadi energi
listrik. Oke. Nah, di sini energi kimia itu dia disebut reaksi redoks. Sedangkan energi listrik ini adalah arus listrik. Nah, jadi tempat berlangsungnya reaksi redoks itu disebut elektrode. Tempat berlangsungnya reaksi redoks disebut elektrode. Tempat berlangsungnya reaksi redoks adalah elektrode. Nah, elektrode ini terbagi menjadi dua, yaitu katoda dan oksidasi. Dan anoda maksudnya. Jadi, katoda ini yang mengalami reduksi, sedangkan anoda yang mengalami oksidasi. Katoda yang mengalami reduksi, sedangkan anoda yang mengalami oksidasi. Nah, jadi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta dapat kita hitung. Nah, rumusnya potensial listrik yang dihasilkan sel volta dapat dihitung dengan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Inilah rumus untuk mencari potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta. Oke. Nah, untuk lebih gampangnya kalian harus ingat jika E0 selnya besar, jika E0 selnya lebih besar, maka dia itu reduksi. Nah, jika dia reduksi, maka dia itu katoda. Berada di katoda. Reduksi itu berada di katoda, dan katoda ini berada di kutub positif. Katoda positif, anoda negatif. Nah, jadi sebaliknya, jika E0-nya kecil, E0 selnya kecil, maka dia mengalami oksidasi yang terdapat pada anoda. Anoda berada pada kutub negatif. Anoda itu kutub negatif. Oke, jadi harus diingat ya. Nah, dalam sel volta, dia itu terdapat diagram atau notasi sel. Diagram atau notasi sel. Nah, jadi diagram atau notasi sel ini kita gambarkan. Sini ada jembatan garam. Nah,
Oke, ini jembatan garam. Nah, jadi dia yang di luar itu adalah logam. Yang di luar logam dengan logam. Logam ini seperti penjaganya. Dan yang di tengah dia ada yang namanya ion. Jadi dia jangan terbalik ya, dia di sebelah paling luar dia itu logam, dan paling luar di sebelah kanan dia juga logam. Ion berada dekat dengan jembatan garam. Ionnya berada dekat dengan jembatan garam. Nah, jadi antara anoda dan katoda, dia untuk anoda terletak di sebelah kiri. Anoda, mana yang terlebih dahulu, A atau K? Ingat ya, anoda yang di sebelah kiri. Nah, jadi di sini anoda, dan sebelah kanan sebaliknya dia katoda. Oke. Nah, anoda apa tadi? Anoda dia itu oksidasi. Anoda dia oksidasi, dan katoda dia mengalami yang namanya reduksi. Oke, ingat ya. Nah, cara menentukan aliran elektron yaitu dia mengalir dari anoda ke katoda. Jadi, aliran elektronnya itu dari anoda mengalir ke katoda. Sekali lagi, dari anoda mengalir ke katoda. Nah, untuk anoda tadi sudah berapa kali kita bilang? Untuk anoda dia adalah kutub negatif, sedangkan katoda dia kutub positif. Jadi dari kutub negatif, aliran elektron mengalir ke kutub positif. Oke, dan dia ini logam mengalir ke logam. Dari logam mengalir ke logam. Logam mengalir ke logam. Oke, nah cara menentukan reaksi. Yaitu jika E0 selnya lebih besar, maka reaksinya tetap. Nah, sebaliknya jika E0 selnya kecil, maka reaksinya dibalik. Oke. Nah, jika pada soal kalian menemukan E0 selnya yang lebih besar, maka itu reaksinya tetap. Sedangkan jika E0 selnya kecil, maka reaksinya dibalik. Oke, biar lebih paham, kita masuk kepada contoh soal. Nah, Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan E0 sel sebesar minus 0,76 volt. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan nilai E0 sel sebesar positif 0,34 volt. Oke, nah yang ditanya siapa katodanya,
B. Siapa anodanya? C. Berapa jumlah E-selnya? D. Bagaimana reaksinya? E. Bagaimana aliran elektronnya? Dan terakhir F. Bagaimana notasi selnya? Oke. Kita akan menjawab. Kita jawab di sini. Kita coba cara yang sudah kita terangkan tadi sebelumnya. Nah, di sini kita lihat reaksinya. Di sini dikatakan tadi jika E0 selnya besar, maka dia itu mana tadi? Jika E0 selnya besar, maka dia reduksi. Kita lihat mana yang E0 selnya lebih besar. Di sini E0 selnya yang lebih besar adalah si Cu. Ini E0 selnya positif 0,34. Jadi E0 selnya besar, maka dia Cu mengalami reduksi dan dia berada pada katoda. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, siapa katodanya? Jawabannya adalah Cu. Katodanya adalah Cu. Yang B selanjutnya, jika yang di bawah dia katoda berarti yang di atas si Zn merupakan anoda. Karena dia N0 selnya kecil, maka dia mengalami oksidasi dan dia adalah anodanya. Yang mengalami oksidasi, maka dia anodanya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, siapa anodanya pada reaksi berikut adalah Zn. Oke, kita masuk ke C. Pertanyaannya, berapa jumlah E0 selnya? Nah, untuk mencari E0 sel, untuk mencari E0 sel, rumusnya E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Maka jadi kita buat E0 sel yang besar dikurangi E0 sel yang kecil. Jika dia E0 selnya besar, dia mengalami reduksi, dan jika dia E0-nya kecil, dia mengalami oksidasi. Maka gampang saja kita buat 0,34 dikurang 0,76 dikurang minus 0,76. Maka hasilnya positif 1,1 volt. Oke, jika dia E0 selnya bernilai positif, maka reaksi berlangsung spontan. Reaksi berlangsung spontan dan dia bereaksi. Nah, jadi yang C, E0 sel dari reaksi tersebut adalah positif 1,1 volt dan reaksi berlangsung secara spontan. Oke, kita lanjutkan yang D. Apa ditanya? Untuk yang D, bagaimana reaksinya? Nah, untuk reaksinya, cara menentukan reaksi jika E0 selnya besar, maka reaksinya tetap. Nah, jika E0 selnya besar, maka reaksinya tetap. Dan jika E0 selnya kecil, reaksi dibalik. Nah, di sini kita lihat yang di atas Zn. E0 selnya kecil. Jadi dia reaksinya
dibalik. Sedangkan yang Cu, NO selnya besar, maka dia reaksinya tetap. Oke, jadi tadi NO selnya besar reaksinya tetap, maka kita buat yang NO selnya besar terlebih dahulu. Jadi yang NO selnya besar adalah Cu. Kita buat Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan nilai SL, NO sel sama dengan positif 0,34 volt. Oke, selanjutnya jika NO selnya kecil reaksinya dibalik. Nah, jadi yang Zn reaksinya kita balik. Jadi ini Zn di depan, Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Dengan nilai NO selnya, tadi dia NO selnya bernilai minus 0,76 volt. Jadi jika reaksinya sudah dibalik, maka dia berubah menjadi positif 0,76 volt. Jadi ini bisa kita coret, ya bisa dicoret. Jadi 2 elektron kita coret di sini, elektron kita coret. Nah, selanjutnya kita buat. Jadi ini yang pertama dia Zn ya, Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Nah, jadi NO selnya kita jumlahkan. Jadi dia ini 0,34 tambah 0,76 sama dengan positif 1,1 volt. Jadi untuk mencari nilai SL-nya, NO selnya, itu bisa dengan cara penentukan reaksi seperti ini atau dengan cara lebih sederhananya NO sel yang lebih besar dikurang dengan NO sel yang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita akan cari nomor 5 atau kita cari E. Ditanya apa? Bagaimana aliran elektronnya? Nah, cara menentukan aliran elektronnya tadi aliran elektron mengalir dari anoda atau dari kutub negatif ke kutub positif, dan itu logam dengan logam. Jadi aliran elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Nah, jadi tadi anodanya siapa? Anodanya sudah kita ketahui tadi, anodanya adalah Zn mengalir ke Cu atau katodanya adalah Cu. Nah, jadi selanjutnya kita kerjakan yang terakhir adalah bagaimana notasi selnya. Notasi selnya seperti ini. Ingat, pertama dia jembatan garam, lalu seperti ini. Seperti yang dikatakan tadi, di sebelah kiri terluar adalah logam dan di sebelah kanan terluar adalah logam, dan di tengah-tengah yang dekat dengan jembatan garam adalah ionnya. Nah, tadi kita seperti yang dikatakan tadi, yang di sebelah kiri adalah anoda dan yang di sebelah kanan adalah katoda. Jadi tadi anodanya adalah si siapa? Anodanya adalah si Zn, maksudnya anodanya adalah Zn. Jadi kita buat pertama si Zn-nya, bukan ionnya. Jadi kita buat Zn masuk ke Zn2 positif. Maka katodanya adalah si Cu. Jadi kita buat Cu2+, lalu si
Cu. Ingat ya, yang di sebelah yang dekat dengan jembatan garam adalah ionnya, sedangkan yang terluar adalah logamnya. Oke, jangan lupa lagi ya. Jadi supaya kalian lebih mengerti dan paham, harap pahami soalnya dan mana dia reduksi, mana dia oksidasi, dan mana dia katoda dan anodanya. Jadi kita harus paham aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Oke, pada diagram notasi sel, dia yang menjaga di paling luar sebelah kiri dan kanan adalah logam dan yang dekat dengan jembatan garam adalah ion. Oke, semoga kalian paham. Baik, setelah mempelajari sel volta, kali ini kita akan mempelajari deret volta. Nah, apa itu deret volta? Fungsinya jadi deret volta ini berfungsi agar kita mengetahui urutan logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Nah, fungsinya yang kedua yaitu untuk meramal reaksi berlangsung atau tidak tanpa adanya data enol sel. Jadi, fungsi yang kedua untuk meramal reaksi berlangsung atau tidak tanpa diketahuinya data enol sel. Jadi, kita bisa mengetahui reaksi ini berlangsung atau tidak tanpa data enol selnya lagi jika kita mengetahui urutan-urutan logam deret volta berikut. Nah, jadi reduktor terkuat. Nah, jika dalam reaksi terdapat reduktor terkuat, maka dia itu mudah mengalami oksidasi. Jadi jika reduktornya kuat, maka dia mudah teroksidasi. Nah, jika dia mudah teroksidasi artinya mudah melepas elektron. Nah, untuk deret volta ini kalau kalian bisa hafal, ya syukur, kalaupun tidak dihafal sedikit-sedikit saja. Jadi, ini harus kalian pahami, urutan deret volta itu dimulai dari urutan deret volta. Jadi yang pertama ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, Zn, seng, kromium, besi, kadmium, kobalt, nikel. Kita lanjutkan ke bawah ya.
Kita buat panjang saja ke samping biar kalian bisa membedakan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lanjut dari nikel, timah, timbal, hidrogen, antimon, bismut, Cu, Ag, platina, dan terakhir dia emas. Oke, jadi ini selnya semakin ke kiri, misalnya semakin ke kiri deret voltanya, maka nilai NO selnya semakin kecil. Nilai NO selnya semakin kecil. Nah, jika nilai NO selnya semakin kecil, maka dia semakin mudah dioksidasi. Semakin mudah dioksidasi. Jika dia semakin mudah dioksidasi, maka reduktornya akan semakin kuat. Jika reduktornya semakin kuat, ini reduktor dia adalah pereduksi. Nah, jika dia dari urutan deret volta semakin ke kiri, maka NO selnya semakin kecil. Jadi sebaliknya, jika dia semakin ke kanan deret voltanya, maka NO sel semakin besar. NO selnya semakin besar dan dia semakin mudah direduksi. Semakin mudah direduksi, maka oksidatornya semakin kuat. Nah, oksidator itu berarti pengoksidasi. Oke. Lanjut, kita masuk ke cara asik yang kedua, yaitu logam sebelah kiri. Logam sebelah kiri mendesak ion logam kanan. Mendesak ion logam kanan. Logam kiri mendesak ion logam kanan. Nah, jadi logam itu tidak memiliki muatan ya. Ingat, logam tidak memiliki muatan seperti ini, sedangkan ion logam misalnya Ba2+, Ca2+, atau lain-lain sebagainya. Jadi, kalau dia dikatakan mendesak, pada soal bisa saja diganti menjadi bereaksi, mengusir, bisa saja juga diganti dia mengendapkan, bisa saja diganti dia juga dia mereduksi. Jadi ini artinya sama saja semua ya.
Jadi logam sebelah kiri bisa saja bereaksi dengan ion logam kanan atau mengusir ion logam kanan atau mengendapkan ion logam kanan. Nah, kita ambil contohnya. Misalnya Zn ditambah CuSO4. Nah, jadi di sini si Zn adalah logam, sedangkan si Cu karena dia membentuk senyawa dengan SO4, maka dia menjadi ion. Jadi logam di sebelah kiri mendesak ion logam di sebelah kanan. Jadi Zn mendesak si Cu. Nah, kita lihat Zn berada di mana? Zn berada di posisi sebelah kiri, sedangkan si Cu berada di sebelah kanan. Jadi Zn bisa mendesak ion di sebelah kanan, maka dia bisa bereaksi. Nah, maka dia bisa bereaksi jika kita buat reaksinya. Jadi Cu digantikan dengan Zn. Jadi di sini si Zn menjadi ion karena dia sudah membentuk senyawa dengan SO4, sedangkan si Cu tadi berubah menjadi logam karena posisinya sudah digantikan oleh si Cn. Jadi mereka bertukar posisi. Nah, contoh lain misalnya Cu ditambah ZnSO4. Nah, di sini Cu berada di sebelah kanan, sedangkan si Zn berada di sebelah kiri. Sedangkan di sini dikatakan materinya harus logam di sebelah kiri mendesak ion logam di sebelah kanan. Jadi logam di sebelah kanan tidak bisa mendesak ion di sebelah kiri. Jadi di sini dapat kita simpulkan dia tidak terjadi reaksi atau tidak bereaksi. Nah, perlu juga kalian ingat, jika semakin negatif harga enol sel, ini perlu kalian ingat, jika semakin negatif harga enol sel, semakin negatif harga enol sel, maka semakin kuat sifat reduktornya. Sifat reduktornya. Oke, untuk lebih memahami, kita masuk kepada contoh soal. Oke, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Kita buat saja contoh soalnya di sebelah sini. Oke. Kita buat contoh soalnya. Nomor 1. Di sini dikatakan logam A, B, C masing-masing mempunyai potensial reduksi reduksi standar atau enol sel, yaitu berurutan mulai dari min 0,4 volt, plus 0,9 volt, dan min 1,1 volt. Nah, urutkan sifat reduktor ketiga logam. Urutkan sifat reduktor ketiga logam
dari yang paling kuat. Dari yang paling kuat. Oke. Nah, kita jawab di sini. Kita baca ulang soalnya ya. Logam-logam A, B, dan C masing-masing mempunyai potensial reduksi standar atau NO cell-nya berurutan mulai dari minus 0,4 volt, positif 0,9 volt, dan minus 1,1 volt. Nah, urutkan sifat reduktor ketiga logam dari yang paling kuat. Nah, seperti yang tadi sudah diberi peringatan di sini, harus kalian ingat, semakin negatif harga NO cell, maka semakin kuat sifat reduktornya. Di sini dikatakan urutkan sifat reduktor ketiga logam dari yang paling kuat. Maka kita lihat dari harga NO cell-nya yang semakin negatif. Jadi harga NO cell-nya yang negatifnya paling besar, itulah yang paling sifat reduktornya yang paling kuat. Maka di sini kita lihat yang paling besar adalah minus 1,1, yang paling besar nilai yang semakin negatif nilai NO cell-nya. Maka di sini kita lihat itu siapa tadi? Itu yang C. Jadi yang paling besar pertama adalah yang C. Selanjutnya kita lihat di sini yang A nilai NO cell-nya min 0,4. Berarti selanjutnya yang A. Dan selanjutnya yang terakhir adalah yang positif, yang B. Jadi C adalah NO cell yang paling negatif. Karena dia memiliki harga NO cell yang lebih besar. Lebih besar nilai negatifnya. Karena semakin besar harga negatif NO cell-nya dari si C dibanding dengan logam A dan juga logam B. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal nomor 2. Maaf, kita buat di sini saja. Masuk ke contoh soal nomor 2. Di mana dikatakan logam X dapat mendesak logam Y. Logam Y dari larutannya. Nah, logam Z dapat mendesak logam Y. Logam Z dapat mendesak logam Y dari larutannya. Sedangkan logam Z tidak dapat mendesak logam X tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Oke, urutkan potensial reduksi. Pertanyaannya, urutkan potensial reduksi yang makin negatif. Oke, yang makin negatif. Nah, yang makin negatif maka semakin kuat sifat reduktornya. Berarti semakin kuat sifat reduktornya maka dia semakin kuat menjadi pereduksi. Nah, dapat kita lihat di sini si logam X dapat mendesak logam Y. Berarti di sini logam X lebih kuat dari logam
Y. Jadi pertama si X, baru si Y. Nah, dari larutannya. Selanjutnya, logam Z dapat mendesak logam Y. Jadi Z lebih besar dan lebih kuat dibandingkan logam Y. Nah, sedangkan logam Z tidak dapat mendesak logam X. Z tidak dapat mendesak logam X. Berarti siapa yang lebih kuat? Si X. Si X yang lebih kuat dibandingkan si Z. Nah, dari sini secara logika kita lihat mana yang lebih kuat. Yang berarti yang masuk urutan pertama di sini dapat kita lihat si X lebih besar dari si Y. Si X juga lebih besar dari si Z. Maka si X yang nomor 1. Si X yang lebih kuat. Selanjutnya, si Z di sini lebih besar dari Y. Si Z bisa mendesak si Y, maka sudah pasti si Y adalah yang terakhir. Karena ini si X bisa mendesak si Y, si Z juga bisa mendesak si Y. Jadi si Y yang terakhir dan si Z yang di tengah. Oke, maka urutkan potensial reduksi yang makin negatif. Jadi semakin ke kiri, NO selnya semakin negatif atau semakin kecil. NO selnya semakin negatif, jadi dia semakin kecil, maka urutannya dimulai dari sebelah sini. Kita urutkan, berarti dia jawabannya dimulai dari Y, Z, dan X. Ini adalah jawabannya. Jadi urutan potensial reduksi yang makin negatif adalah Y, logam Y, selanjutnya logam Z, dan logam X. Oke, baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami. Terima kasih.